Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau sudah memelihara kami semua sampai saat ini dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kami, mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada seperti apa yang kami ada pagi hari ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan melalui hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, hamba Tuhan yang melayani Tuhan pagi hari ini. Aser, kolektan, pemain musik, WL, singer. Tuhan, hamba Tuhan tergabung di dalam AVD dan juga Tuhan, hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Paduan suara juga yang akan memuji Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat, baik yang ada di ruang gereja ini dan juga di rumah masing-masing yang masih belum bisa datang ke gereja. Mari Tuhan, Kau sediakan tolong kami semua, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau antar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa bersama-sama, menikmati ibadah dalam kondisi yang baik. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Mari pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini pada pagi hari ini untuk kita meninggikan Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik buat kita semua. Amin. Dia adalah Allah yang setia dan benar bagi kita semua. Amin. Karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sekalian. Sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Amin. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak
tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amen. Amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita bersorak, mari kita meninggikan Dia, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Katakan, Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Tuhan yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari katakan haleluya. Haleluya, haleluya,
Tiada yang seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan yang terbaik buat kita. Dia sudah korbankan dirinya, datang ke dalam dunia ini, menjadi korban disalib buat kita semua. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sandaran kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Terima kasih Tuhan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
angkat hati, angkat suaramu. Tinggikan dia Raja di atas segala raja, yang sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan sebab Engkau layak Tuhan menerima segala pujian. Haleluya. 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 Bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, karena Engkau layak Tuhan menerima segala pujian kami. Biarlah nama-Mu yang selalu ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Karya-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Menjadikan kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Itu satu privilege yang luar biasa. Satu kesempatan yang sangat-sangat baik Tuhan. Untuk kami memiliki janji-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Selagi kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Denny Sambas. Pada saat ini saya mau bersaksi bagaimana saya merasakan pertolongan dan mujizat Tuhan yang terjadi pada diri saya di tahun 2022. Saya bekerja sebagai bagian teknik di suatu perusahaan. Pada bulan Maret tahun lalu, kantor kami akan diadakan renovasi total, sehingga diadakan pembongkaran bangunan terlebih dahulu. Saya diperintahkan si bos untuk membongkar kanopi, yang mana kanopi tersebut adalah buatan saya di 3 tahun yang lalu. Ketika saya sedang membongkar kanopi dan berada di atas rangka kanopi dengan ketinggian 4,1 meter, saya terpleset jatuh dengan posisi duduk sampai di lantai. Saat saya terjatuh, saya sempat menjerit dan sempat tak sadarkan diri. Ketika saya sadar, saya mencoba untuk bangun dan menggerakkan tubuh dengan dibantu oleh beberapa orang tukang bangunan, namun semuanya sia-sia karena rasa sakit yang melanda saya dengan luar biasa dan belum pernah saya rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu melanda bagian pinggang sampai ke kaki, sehingga kaki lemas, tidak bisa digerakkan dan kaku. Saat itu saya berpikir, mungkin saya akan lumpuh, atau mungkin saya akan menjadi orang yang bungkuk begitu. Dan saya sangat sedih. Saya langsung berdoa kepada Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya minta mujizat Tuhan agar saya bisa dipulihkan seperti semula. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa orang teman. Lalu setibanya di rumah sakit, setelah saya diberi obat tahan sakit, saya di ronsen dengan hasil pada bagian tulang belakang saya di bagian lumbar nomor 3 dan 4 ada keretakan dan patah. Lalu juga di bagian tulang ekor terjadi keretakan dan pembengkakan akibat pressure, tekanan dari bawah. Saya diberikan masa observasi oleh dokter. Jika dalam 5 hari ada rasa sakit yang berlebih atau ada kesemutan di bagian kaki, maka harus segera diambil tindakan. Kemungkinan besar saya akan dioperasi.
Tetapi puji Tuhan, 5 hari telah lewat dan tidak terjadi apapun yang dikhawatirkan oleh dokter terhadap diri saya. Selama 1 minggu saya terbaring di tempat tidur, dan juga pada hari ke-8 saya diantar istri untuk berangkat ke rumah sakit untuk melakukan fisioterapi. Fisioterapi dilakukan selama 10 kali dalam 1,5 bulan. Puji Tuhan, saya dipulihkan, saya bisa beraktivitas kembali, saya mulai bekerja kembali. Dalam waktu 6 bulan saya juga bisa dipulihkan dengan sempurna oleh Tuhan. Saya tidak menyangka mujizat Tuhan terjadi pada diri saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Walaupun saat ini saya tidak bisa bergerak seperti dulu, ada beberapa gerakan atau posisi tubuh yang tidak bisa saya lakukan, namun saya percaya pada saatnya nanti Tuhan akan pulihkan saya lebih sempurna kembali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat dan Ibu Pendeta Dr. Kristina Runkat, Bapak Pendeta Dr. Gigi Yakobus Runkat, saudara-saudara yang aktif di doa pagi, juga teman-teman sepelayanan dan semua jemaat Gereja Rehoboth yang telah mendoakan saya untuk pemulihan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di dalam setiap kondisi, di dalam setiap keadaan apapun, kami tidak pernah berjalan sendiri, bahkan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Engkau siap dan mempersiapkan kami untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap pergumulan kami, di setiap keadaan kami, sehingga kami boleh menyaksikan betapa luar biasanya Allah yang kami miliki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dan saya percaya semuanya masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan semuanya baik-baik saja. Amin. Kita akan baca Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Amin. Kita akan belajar tentang satu tema tentang saling menasihati. Dari semula saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita, Tuhan membuat kita bukan untuk jadi superpower yang bisa lakukan semuanya sendiri. Kita perlu orang lain. Kita perlu orang yang ada yang bisa melihat blind spot atau titik buta yang tidak kita ketahui. Bagi seorang konselor mungkin ketika saudara share atau mengingatkan mereka, saudara bisa dengan mudah memberikan nasihat. Oh, sebaiknya kamu seperti ini yang harus kamu lakukan. Tetapi ketika kita di dalam permasalahan, kadang-kadang kita tidak tahu kita harus lakukan apa. Itu yang namanya blind spot atau titik buta. Dan perlu ada orang yang memberitahu. Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi, punya hubungan satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan, bisa saling menompang satu dengan yang lain. Makanya dari permulaan Tuhan ciptakan Hawa. Hawa diciptakan bukan hanya untuk sebuah perkawinan dengan Adam, bukan. Tetapi Tuhan menciptakan Hawa untuk jadi teman yang berelasi dengan Adam. Makanya dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, maka dia berikan Hawa. Tetapi di dalam kenyataannya ketika kita berelasi, baik itu di dalam berjemaat maupun itu di dalam komunitas yang lebih kecil, tetap akan timbul friksi, gesekan-gesekan. Akan ada orang-orang yang merasa perasaannya terluka. Ada orang yang merasa dia itu diacuhkan. Dan tidak jarang orang mulai menutup diri. Ciri-ciri orang menutup diri apa? Dia tidak mau lagi gabung di dalam komunitas di mana dia bisa ada. Dia menarik diri dari komunitas. Karena apa? Karena dia tidak merasakan sesuatu yang dia butuhkan. Apakah itu salah? Kemungkinan besar menurut saya salah. Karena apa? Karena ketika kita tertanam di dalam komunitas, kita perlu diajar. Kita perlu dinasehati, kita perlu dilatih sehingga ketika kita masuk di dalam satu komunitas, kita mengerti bagaimana menghadapi friksi-friksi atau akibat dari gesekan-gesekan yang kita alami. Ketika kita tersinggung, bukan berarti kita ini komunitas gak cocok sama saya keluar. Bukan seperti itu. Tetapi kita ketika mengerti bahwa ada friksi dan kita sudah terlatih, kita tidak akan meninggalkan komunitas, tapi kita akan tetap dalam komunitas. Dan itu ada di Sharon, saudara. Ketika kita berjemaah seperti ini tidak ada. Sulit sekali, terlalu banyak. Saya ingat Pak Chandra almarhum,
Dia dari Jakarta, dia pindah ke Bandung, dia masuk di dalam satu gereja yang gede. Tapi dia ngerasa, saya nggak cocok dengan gereja ini karena apa? Terlalu besar dan satu dengan yang lain tidak tahu, tidak mengenal. Dan mungkin di dalam jumlah seperti ini juga saudara tidak saling mengenal. Karena itu, gereja menyediakan wadah yang namanya Sharon. Di dalam kelompok kecil ini, saudara punya keluarga rohani yang kecil. Saudara diperhatikan satu dengan yang lain. Saudara didoakan satu dengan yang lain. Dan itu membuat kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi bagi yang belum punya kelompok-kelompok seperti ini atau yang kita kenal Sharon, segera bentuk. Betul. Ini akan menguatkan saudara. Sharon itu bukan hanya kita ngobrol, debat atau misalnya bagi-bagi kebenaran firman Tuhan, pakai menurut saya mah gini, menurut saya mah enggak, harusnya gini. Bukan itu. Yang perlu kita ambil di dalam Sharon itu adalah relasi yang bisa saling menasihati. Makanya Sharon yang berhasil adalah Sharon yang bisa membangun bank emosi kita. Ketika teman kita menderita, kita turut juga menderita. Dan minimal satu yang bisa kita lakukan. Di dalam doa-doa kita sebut dia, dan kita tompang dia. Itu manfaat Sharon, saudara. Kalau di sini saudara punya masalah, saya nggak tahu. Tapi kalau saudara masuk di dalam kelompok Sharon dan saya ada di sana, kita tahu, oh sini. Dan itu bukan bahan gosip. Bukan, wah tahu nggak si ini lakukan ini. Dia sedang misalnya kesulitan di dalam finansialnya. Bukan untuk itu. Bisa terjadi? Bisa. Saya selalu bilang di dalam kelompok Sharon saya, ketika kita ada di dalam kelompok ini, apa yang kita bicarakan tidak boleh keluar. Kalau sampai kabar itu bocor keluar, itu tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab Sharon, kelompok kecil kita ini bukan untuk cari gosip. Bukan apa benar-benar doktrin, bukan. Tapi kita sedang membangun satu kebersamaan di dalam keluarga Tuhan. Nah, ketika kita mengalami friksi, saudara, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu saling menasehati. Paulus di dalam Roma 15 ayat 14 tadi dikatakan bahwa kita jemaat bisa saling menasehati, dianggap sudah bisa saling menasehati. Karena apa? Karena Paulus menganggap jemaat itu sudah terdidik, sudah bisa mengatasi friksi-friksi yang terjadi. Ciri-ciri jemaat yang dewasa secara kerohanian adalah bisa menghadapi dan menyelesaikan friksi secara pribadi. Tidak bunuhan lagi. Ketika kita merasa disakiti, langsung kebenaran firman Tuhan ada dalam hidup kita itu muncul dan kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Arti kata menasehati, ada beberapa arti di dalam terjemahan berbagai Alkitab yang dipakai untuk kata menasehati adalah instruction, melatih, memerintah. Yang kedua, mengajar atau teach. Ada juga dipakai kata admonish, menegur, menasehati, memperingatkan. Dan kata yang lain juga dipakai kata counsel, memberi saran, mendiskusikan. Jadi saya simpulkan bahwa arti kata menasihati adalah sebuah usaha atau proses menaruh kebenaran di dalam pikiran kita, menaruh doktrin-doktrin, menaruh firman Tuhan dalam pikiran kita. Saudara, ketika kita tidak memiliki pengertian ini, jangan pikir doktrin itu adalah sesuatu yang menyusahkan kita. Doktrin sangat penting, saudara. Ketika saudara tidak hidup di dalam doktrin, mudah sekali kebawa oleh ajaran-ajaran yang menurut saya terlalu kecil dibandingkan dengan arti sebenarnya.
Kemarin saya ketemu satu orang, dia ketemu dan share kata-katanya rohani sekali saudara. Tahun kemarin dia bilang, Tuhan berkata kepada saya bahwa saya ada di dalam keselamatan Tuhan. Nah, tahun ini Tuhan berkata kepada saya, selalu berkata kepada saya saudara. Kayaknya orang istimewa sekali. Bahwa tahun ini saya akan mengalami favorable dari Tuhan. Kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Saya bilang seperti ini, kamu tahu tidak? Yang namanya keselamatan, salvation, yang namanya kemudahan Tuhan, yang namanya kesembuhan itu sudah ada di dalam satu kotak dengan kata kasih karunia. Dan saya mengerti kebenaran itu dan saya hidup di dalamnya. Maka ketika terjadi apapun, saya berkata, saya hanya bilang seperti ini, Tuhan, saya bersyukur karena saya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kolose 2 ayat 10 berkata seperti, kamu ini penuh di dalam Tuhan. Terjemahan lain berkata, you are complete in Him. Kita itu sudah ada dalam satu wadah yang luar biasa, yang sempurna di dalam Tuhan. Nggak perlu lagi ngambil yang sepotong-sepotong. Ketika saudara menghadapi apapun yang dibutuhkan, tadi saya katakan bahwa di dalam kasih karunia itu, apapun yang saudara butuhkan ada. Dan kasih karunia itu diberikan hanya melalui Kristus. Jadi ketika kita di dalam Kristus, saudara tidak perlu khawatir apapun. Kekhawatiran bisa ada, bisa. Bohong kalau orang merasa tidak khawatir. Tapi kekhawatiran itu selalu tidak boleh menelan pemikiran kita, jiwa kita, sehingga kita terpuruk terus di dalamnya, terbelenggu terus di dalamnya. Tapi seharusnya ketika kekhawatiran datang, kita counter balik dengan Tuhan katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia berkata bahwa aku tidak akan kekurangan. Setiap serangan-serangan atau hal-hal yang ditimbulkan oleh dunia ini datang, kita harus counter balik dengan firman Tuhan. Kalau tidak, saudara akan terpuruk dan terus dibelenggu di dalamnya. Saya bekerja menggunakan data, jadi saya mengerti sekali. Dan saya lihat selalu apa yang dikatakan oleh presiden kita, oleh menteri keuangan kita tahun 2023 suram. Karena apa? Seluruh dunia, bukan Indonesia, mengalami yang namanya resesi yang luar biasa. Inflasi terjadi di mana-mana, bahkan negara-negara Eropa sampai mengalami ini. Saya selalu berkata seperti ini, Tuhan, jika ini terjadi di negara saya, di Indonesia, saya percaya Tuhan itu memelihara hidup saya. Dan saudara juga bisa berkata, Tuhan, kalau memang tahun ini adalah tahun yang suram, tapi saya hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita tetap tegar, membuat kita teguh. Dan ini perlu kita kembangkan atau kita bagikan lewat nasihat-nasihat. Banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, saudara. Saatnya kita menasihati dia. Dan ketika kita terlatih di dalam kelompok-kelompok kecil ini, terlatih di dalam kebenaran firman Tuhan dan sanggup bisa menasihati orang lain, kita adalah orang yang dicari. Kita adalah jawaban untuk permasalahan mereka. Sebagai gereja yang baru terbentuk saat itu, para rasul banyak memberikan nasihat. Nasihatnya banyak sekali, saudara. Aku menasihatkan kamu, aku menasihatkan kamu. Entah berapa puluh kata itu dikatakan dalam perjanjian baru, khususnya di surat-surat dari Paulus. Gereja waktu itu dalam kelompok kecil, saudara. Tidak mega church seperti sekarang, banyak, ribuan. Dan tidak mengena satu dengan yang lain. Tidak ada relationship, sehingga tidak memungkinkan untuk hidup saling menasehati. Coba saudara pikirkan sejenak.
Saudara, saat ini tidak ada yang kenal satu yang lain. Jabatan hanya, waktu kita pulang hanya jabatan dan senyum. Saudara tahu ketika saudara waktu itu masuk ke dalam gereja, ada masalah yang berat, apakah orang lain tahu? Tidak ada. Karena itu sekali lagi, kelompok-kelompok kecil ini sangat penting sekali. Kalau saudara belum ada di dalam kelompok ini, segera masuk. Sebab ini adalah satu pola yang mula-mula gereja lakukan. Sebagai jemaat yang baru terbentuk, Rasul-rasul menasihatkan apa? Cara hidup orang percaya. Hidupnya tidak lagi dengan cara hidup yang tidak kenal Tuhan. Di dalam komunitas ini kita bisa belajar untuk saling mengampuni, saling menangani konflik. Di siaran kemarin kita bahas beberapa saat mengatasi rasa malas, mengatasi kemarahan. Susah saudara. Apakah saudara pernah dengar khotbah? Bagaimana caranya mengatasi kemalasan? Bagaimana mengatasi kemarahan? Cuman di atas ini selalu dikatakan, jangan marah. Jangan marah sampai matahari terbenam. Kan seperti itu. Nah tapi di siaran ini saudara diajar bagaimana menangani konflik-konflik atau keadaan seperti ini. Siaran bukan PA saudara, tapi semua orang memberikan pengalamannya. Pengalamannya nggak bagus, nggak selalu bagus. Ada, aduh saya gagal lagi. Oh saya nggak bisa. Tapi di sini kita belajar seharusnya bagaimana. Firman Tuhan mengajarkannya bagaimana. Dan itu membuat kita terampil atau terlatih untuk menangani friksi-friksi yang ada dalam hidup kita. Kenapa harus ada saling menasehati di antara jemaat Tuhan? Nah, waktu itu ada usaha dari orang-orang tertentu yang berusaha mengajarkan atau memberitakan Injil yang lain. Kita akan lihat dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, maksudnya Tuhan Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Jemaat waktu itu menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Makanya perlu rasul-rasul memberikan nasihat. Pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang yang dianggap sudah mampu memberikan nasihat, menasehati setiap anggota jemaat. Jangan sampai diputar-balikan oleh Injil yang sebenarnya bukan Injil. Saudara, kalau kita tidak mengerti atau tidak tahu tentang Injil, maka kita mudah sekali diputar-balikan. Karena apa? Yang dipakai ayat firman Tuhan, bukan ayat lain. Bukan kalau misalnya itu nasihatnya dari kitab yang lain, kita bisa bilang, sorry, itu bukan kitab saya. Tetapi kalau saudara diberitakan satu ayat dan kita tidak mengerti, kita bisa tersesat. Kita bisa salah tafsir dan kita bisa punya konsepsi yang salah. Dan sekali lagi, konsep itu sangat sulit sekali untuk dirubah. Kecuali kita mau membuka diri kita dengan cara belajar. Oh, prinsip saya selama ini salah. Oh, firman Tuhan yang disampaikan itu salah. Bukan seperti ini. Firman Tuhan ini harusnya seperti ini. Dan ketika kita bisa menasihati satu dengan yang lain, kita itu akan menjadi satu kelompok yang akan teguh, akan selalu ada di dalam perlindungan. Ada jemaat yang datang menyusup waktu itu dan berusaha agar jemaat hidup kembali di dalam peraturan Taurat yang tidak bisa mereka lakukan. Kita baca Matius 23 ayat 3 dan 4
dan ayat yang ke-13. Matius 23 ayat 3-4 dan ayat 13. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini berbicara tentang ahli Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat yang ke-13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus yang mencela ahli Taurat. Makanya dikatakan ayat yang ketiga itu, turutilah apa yang mereka katakan, tetapi jangan meniru perbuatannya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang berusaha membuat orang kembali hidup di dalam tekanan-tekanan, hidup di dalam beban-beban. Kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu, dan mereka sendiri tidak lakukan itu. Nah, ajaran ini mulai masuk di dalam jemaat yang mula-mula ini, makanya perlu sekali dinasehati. Dan mereka waktu itu nggak punya Alkitab, saudara. Jadi surat-surat ini mereka salin lagi, bagikan ke jemaat yang lain. Gitu. Jadi nggak ada percetakan waktu itu mungkin. Jadi harus ditulis. Dan semua jemaat yang ada mengalami pengajaran nasihat dari rasul-rasul yang sama. Jadi sekali lagi, menasehati adalah sesuatu yang perlu, sangat perlu. Kalau kita tidak mau dinasehati, itu ciri-cirinya bahwa kita sedang ada di pinggir jurang dan bisa segera jatuh dalam jurang. Kadang-kadang nasihat itu ada yang didengar, ada yang tidak. Setuju? Kadang-kadang kita terima nasihat seseorang, kadang-kadang tidak. Nah, kita akan belajar bagaimana sih kita ketika memberikan nasihat selalu didengar dan boleh mengubahkan orang lain. Yang pertama, memiliki integritas. Apa sih integritas? Apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu orang yang berintegritas. Dia tidak berkata A tapi tidak melakukan A. Seperti Matius tadi ketika Tuhan Yesus mencela orang-orang Farisi. Integritas ini sangat penting. Ada satu pertanyaan ketika Robert Schuller, pemilik Kristal Katedral ini ditanya, pengganti kamu siapa sih? Tongkat kepemimpinan gereja kamu akan diberikan kepada siapa? Kepada anakmu? Robert Schuller berkata, enggak. Sebab anak saya tidak punya integritas. Jemaat akan mendengar dia, tetapi tidak akan mengikuti dia. Jemaat akan mendengar apa yang dikatakannya, tetapi tidak akan melakukan apa yang dia katakan. Jadi Robert Schuller melihat bahwa integritas ini sangat penting sekali. Sebagus apapun nasihat yang kita berikan, sebagus apapun atau sehebat apapun orang yang mengatakannya. Sekarang banyak nasihat-nasihat yang dikatakan lewat YouTube. Hati-hati. Banyak ajaran-ajaran menurut saya membuat saya merinding. Terlalu mengerikan, saudara. Cobalah saudara lihat. Banyak sekali. Kelihatannya sih sangat begitu dekat sama Tuhan, mengerti perasaan Tuhan. Tapi kalau saya lihat, mengerikan. Itu bukan ajaran yang bagus, yang benar. Yang mengatakannya pendeta gede, saudara. Hebat, besar, terkenal. Tapi yang dikatakannya, berita yang disampaikannya mengerikan. Jadi sehebat apapun orang yang mengatakannya,
jika tidak memiliki integritas, tidak akan ada dampaknya bagi saudara. Ataupun ketika memiliki dampak, itu adalah dampak yang tidak baik. Paulus adalah orang yang seperti ini. Dia memiliki integritas. Ketika temannya, sahabatnya, Petrus melakukan tindakan yang tidak tepat, dia berani menegurnya. Karena apa? Dia berani menasehatinya. Karena apa? Dia mengasihi. Kenapa saya bisa bilang bahwa Paulus itu dekat dengan Petrus? Sebab dia tinggal, dikatakan 15 hari di rumah Petrus. Saudara betah nggak? Kalau saudara nggak kenal sama orang, bisa tinggal sampai setengah bulan. Sehari juga, mungkin berapa jam juga, mending pulang lagi aja. Karena situasinya tidak enak. Karena kita tidak memiliki hubungan yang erat. Nah, Paulus sampai pernah tinggal di rumah Petrus itu 15 hari. Berarti mereka punya hubungan yang erat. Cukup erat lah minimal. Dan ketika Petrus melakukan satu tindakan yang menurut Paulus tidak benar, dia berani menegur. Tadi dikatakan bahwa menasihati itu salah satunya adalah menegur. Dan dia tegur Petrus. Itu ada di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Kita baca saja supaya kita bisa mengerti tentang integritas ini. Integritas membuat kita berani menasihati orang lain. Tetapi waktu Kefas datang dari Antiokhia, Kefas ini Petrus, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Terus, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri ikut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Maksudnya orang-orang yang tadinya makan sehidangan orang bersunat dan kemudian mengundurkan diri. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa orang-orang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Integritas ini sangat penting, saudara. Kalau saudara misalnya konseling dengan seseorang dan tahu orang itu nggak benar, saudara mau? Pasti tidak mau. Sebab saudara bilang nggak punya integritas. Dia hanya NATO, not action, talk only. Hanya ngomong, omdo. Nah, integritas sangat penting, saudara. Nah, kembali ketika kita menasihati seseorang, ketika seorang datang pada saudara, sekali lagi, ini bukan bahan gosip, ini bukan hot news, bukan, tapi ini adalah tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan untuk mendoakan dia, untuk dia tetap kuat, untuk dia bisa melewati permasalahannya bersama Tuhan, bukan bersama kita. Ingat, konsep pelayanan kita adalah Christ Center. Semuanya harus dipusatkan kepada Kristus, bukan kepada saya, bukan pada diri kita. Ketika kita memiliki konsep bahwa biar saya yang dilihat, saudara, itu mulai menggeser kedudukan Tuhan. Kita anggap Tuhan itu kurang hebat, saya yang lebih hebat. Saudara pernah dengar satu khotbah? Saya ada kebetulan dengar satu khotbah. Sangat-sangat mesianik gayanya, saudara. Ketika dia mau khotbah, perempuan ini, dia pakai kerudung. Itu dapat dari Israel. Bawa dari Israel, dan dia mulai berkhotbah. Selama khotbah, saya dengar selalu adalah
pusatnya kepada dirinya sendiri. Saya melayani seperti ini, saya melayani beberapa orang dan harus memelihara hidup mereka. Saya membangkitkan, mendoakan orang dan orang itu ketika hampir mati bahkan jadi bangkit, sehat. Bahkan ada yang mati saya doakan jadi sehat. Dan 3 menit terakhir baru dia ceritakan tentang Injil, dan Injil yang diberitakan hanya menunjang apa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan hebat, dan nama Yesus tidak pernah diberitakan. Itu bukan Injil. Kalau saudara kebetulan ada di dalam komunitas seperti itu, mending keluar. Bahaya saudara. Orang lebih senang dia itu jadi pusat perhatian orang-orang, dan ini sedang terjadi di gereja-gereja saudara. Mereka berusaha menarik, saya ini dipakai Tuhan luar biasa, dan membuat pengikutnya bergantung kepada mereka. Ini salah. Selalu yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Tuhan, kita membawa mereka, menolong mereka, menasihati mereka supaya mereka mengenal Tuhan dan tidak perlu mengingat kita. Berikutnya, nah, nasihat yang akan didengar adalah tidak ada. Saudara simak saja. Nasihat yang akan didengar adalah nasihat yang dikatakan dari orang-orang yang pernah mengalaminya, saudara. Lebih berbobot. Paulus adalah orang yang jujur. Dia berkata di dalam 1 Korintus 7, nanti saudara baca bahwa dia berkata, bukan katanya, Tuhan memberikan nasihat seperti ini. Tetapi di hal yang lain berkatakan, Tuhan, bukan Tuhan, aku menasihatkan seperti ini. Ini menyatakan bahwa dia adalah orang yang mau berterus terang. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa berusaha menasihati. Berusaha memberikan jalan keluar padahal dia sendiri tidak tahu caranya. Mari kita belajar jujur. Ketika kita tahu, bilang, saya bisa menolong kamu. Ketika kita tidak tahu, jangan ngomong. Bilang saja jujur, saya nggak tahu. Tetapi saya akan menggumuli ini, dan ketika saya tahu jawabannya, saya akan berikan pada saudara. Nasihat yang baik sekali lagi akan lebih berbobot ketika diucapkan oleh orang yang mengalaminya. Misalnya, seorang ibu yang menasihati seorang ibu lain yang sudah kehilangan anaknya. Dan ketika dia pernah mengalami itu, nasihatnya lebih kerasa, saudara. Ada empati yang keluar begitu saja dari perkataannya. Mungkin perkataannya gak banyak. Mungkin hanya beberapa patah kata. Dan hanya disertai dengan pelukan. Tapi itu akan membuat orang yang dinasihati merasakan, dikuatkan, dihibur. Membuat dia punya pengharapan kembali. Seringkali saudara, kegagalan-kegagalan, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya investasi Tuhan dalam hidup kita untuk menolong orang lain yang mungkin akan ketemu dengan kita. Dan ketika kita ketemu dengan orang itu dan kita sudah mengalaminya, perkataan kita lebih berbobot, saudara. Lebih basah, lebih nyerep. Satu saat ada satu percakapan dari seorang gembala dengan gembala. Mereka punya masalah. Si gembala satu berkata, aku sedang mengalami keterpurukan yang sangat besar sekali.
Aku rasanya gak sanggup lagi untuk melayani. Nah, hamba Tuhan lainnya yang mengalami, dia cuma berkata seperti ini, keep strong bro, tenang. Aku pernah mengalaminya dan aku bisa melewatinya. Gak perlu kata-kata yang panjang, tapi tidak ada pengalaman di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang pernah kita alami. Tetapi saya yakin ketika kita pernah mengalami, walaupun kata-kata kita sedikit, itu sangat menggugah dan sangat menguatkan. Jadi ingat bahwa setiap hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, jangan anggap kok Tuhan berikan ini kepada saya. Mungkin itu adalah satu investasi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga satu saat kita bisa menasihati orang dengan bobot yang lebih dari orang yang tidak pernah mengalaminya. Yang terakhir, nasihat yang akan didengar adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Sehingga kita semua dengan hikmat bisa mengajar, bisa menegur. Nah, tadi saya katakan bahwa pengertian menasehati itu adalah di dalamnya ada unsur mengajar dan menegur. Dengan kata lain ayat ini bisa dikatakan, hendaklah kekayaan Kristus diam di dalam diri kita supaya kita bisa menasehati orang lain. Jadi salah satu modal untuk bisa menasehati adalah firman Tuhan itu memenuhi hidup kita hari demi hari. Percaya saudara, firman Tuhan itu sangat diperlukan setiap hari. Jangan pernah berkata ketika saudara sudah menyelesaikan baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, setelah itu saudara bilang, udah beres, saya sudah khatam. Sudah tamat, gak usah lagi baca Alkitab. Saya percaya dalam waktu 1 bulan ide-ide Tuhan itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Tuhan berkata, hendaklah kekayaan firman Tuhan itu memenuhi hidup kita. Sehingga ketika kita menegur, ketika kita mengajar, atau dengan kata lain, ketika kita menasihati orang, semuanya itu berdasarkan firman Tuhan. Bukan pengalaman kita, bukan ide kita. Jadi semakin kaya firman Tuhan memerintah dalam hidup kita, semakin berbobot nasihat yang kita berikan. Saya teringat dulu ketika almarhum Petrus Kiantono masih sebagai gembala, dia mengundang seorang hamba Tuhan namanya Pak Kurniawan, Pendeta Kurniawan. Pernah ingat gak? Itu perkataannya saya perhatikan dari awal sampai akhir, 75% firman Tuhan yang dikatakan. Wah, luar biasa kata saya, ini orang ngelotok bener ya gitu. Dia gak sebutin ayatnya ini, tapi dia katakan ketika engkau lakukan ini, nah yang diperkatakan adalah firman Tuhan semua. Jadi sekali lagi, ketika firman Tuhan itu memenuhi hidup kita, kita benar menasihati orang dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup kita akan sama seperti Kristus pernah hidup. Dengan kata lain, kita itu bisa menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Sehingga melalui hidup kita, orang bisa melihat orang ini hidup seperti Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, karena kami belajar satu hal tentang menasehati yang tidak pernah dibahas
dengan detail kecuali ketika kami ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Biarlah Tuhan akan memberkati Tuhan setiap kelompok kecil. Dan Tuhan gerakan hati kami supaya kami bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil atau membentuk kelompok-kelompok kecil atau siaron, sehingga kami makin mengerti, kami diajar, kami memiliki keterampilan ketika kami menghadapi friksi di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, di dalam berjemaat, dan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Ya, baik puji Tuhan, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita akan nyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara untuk kita akan makan dan minum bersama. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Sebelum kita akan makan dan minum perjamuan kudus bersama-sama, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perhatian, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita semua. Saya yakin kita semua sudah mempersiapkan diri kita berdoa bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sebab itu mari saudara, kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini bersama-sama.
Sebelumnya kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa. Nanti Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dari hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengundang kami untuk datang di meja perjamuan Tuhan, untuk mengalami kembali, mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah mencurahkan darahnya untuk penghapusan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri dengan doa puasa korporat untuk menghadapi hari ini. Tetapi sebelum kami menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib, kami mau mengaku segala dosa kami. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengampuni dosa kami. Kami tidak berbuat apa-apa, berbuat kebaikan untuk pengampunan dosa kami, tetapi kami hanya percaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menghapuskan segala dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi, semuanya Dia terima. Karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, namanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara, cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus
yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitam dari dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar sudah dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, berkat kasih karunia yang Kau sudah anugerahkan bagi kami semua, orang-orang yang berdosa. Sehingga kami yakin, kami percaya saat ini kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu. Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk Engkau selamatkan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dikuduskan, disucikan dari segala dosa kami. Terima kasih Bapa untuk hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami ucap syukur, roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan apabila kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan itu semua. Kami datang Tuhan dengan hati yang susah, kami pulang dengan sudah dihibur oleh Tuhan. Kami datang dengan kelemahan tubuh, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan, kami pulang dengan sudah dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum kita menutup kebaktian hari ini dengan doa, dari tempat ini kami berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk berkat Tuhan, untuk doa-doa dari saudara-saudara semua, dan pimpinan Tuhan dalam cuti kami pada kali ini. Ya, saudara, kami berangkat dari Bandung pada saat itu hari Senin ya, tanggal 9. Ini sampai di Sydney bertemu dengan Nino dan keluarga, Nino Celia dan kedua anaknya Sydney dan Audrey. Setelah sampai sana dan Nino berkata, "Papi dan Mami udah siapkan buat pelayanan firman Tuhan?" Ya, kami berdua bilang ya sudah siap dan sudah didoakan oleh jemaat Tuhan. Nah, dilanjutkan saudara.
nanti Mami akan khotbah di Kingsworth, satu tempat di daerah tengah hampir selatan dari Sydney. Dan nanti Papi khotbah di Hills. Dari Kingsworth sampai di Hills itu di daerah utara. Itu perjalanan lewat highway dan tol itu 1 jam, kira-kira 1 jam lebih sedikit. Jadi jauh sekali saudara perjalanan. Nah, nanti saya katanya khotbah di sana. Oke. Ya, kami sudah siap. Dilanjutkan lagi saudara. Nanti Papi di sana khotbah. Itu jemaatnya ada yang jemaat dari Indonesia, ada jemaat-jemaat yang orang sana. Juga anak-anak mereka yang menjadi besar dan sudah membentuk sebuah kebaktian berbahasa Inggris. Nah, karena bulan Januari adalah bulan liburan di sana, maka saudara, orang-orang banyak pada libur. Jadi yang bahasa Indonesia dengan kebaktian bahasa Inggris disatukan. Lah, jadi gimana? Jadi nanti Papi di sana ada translator, penterjemah. Wah, penterjemah. Nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya pikir, terus ditambahkan lagi. Tapi jangan pakai kalimat-kalimat yang tersusun ya, tersusun rapi gitu, janganlah. Sebab yang nanti akan terjemahkan itu adalah seorang pemuda besar di sana dan pakai bahasa Indonesianya Indonesia sehari-hari. Waduh, saya pikir bahasa Indonesia sehari-hari yang mereka pakai itu apa? Terus, jangan pakai bahasa-bahasa orang ngomong di muka orang, pidato atau khotbah. Jadi mesti menyesuaikan. Saudara, itu setelah dia ngomong itu, Nino ngomong itu 2 malam gak bisa tidur, saudara. Saya pikir ke sana mesti khotbahnya pakai bahasa yang mereka mengerti, jangan pakai bahasa-bahasa istilah-istilah yang terlalu untuk kita sih biasa, untuk mereka mungkin terlalu tinggi mungkin. Jadi nggak usah terlalu panjang. Papi dapat kesempatan setengah jam, dia terjemahkan juga kira-kira setengah jam, jadi khotbah itu 1 jam. Itu saudara benar, 2 malam itu nggak bisa tidur. Saya pikir ini teh gimana gitu ya. Nah, pada harinya, hari Minggu, kami setelah kebaktian di Kingsworth, Ibu Gembala yang melayani sana, kami jalan ke Hills yang saya katakan 1 jam. Sampai di sana, saudara, yang menguatkan saya adalah saya tahu pada saat itu kalau saya melayani ada saudara-saudara yang mendoakan kami. Wah, itu yang menguatkan saya. Nah, waktu sudah mulai khotbah, dikasih kesempatan saya maju. Setelah menyampaikan salam hangat dari hamba Tuhan dan jemaat di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, ya kita semua, saudara semua, menyampaikan salam hangat dari Bandung, hamba Tuhan dan seluruh jemaat kepada hamba Tuhan di sana dan juga jemaat di sana. Saya berkata, saudara-saudara, dalam hidup saya ada dua stres yang paling tinggi. Pertama, yaitu 50 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 25 November.
tepatnya tanggal 25 November, 50 tahun yang lalu. Yaitu tepat waktu kami berdua menikah. Kedua, stres saya yang paling tinggi adalah hari ini. Saya mesti khotbah dan diterjemahkan. Sebab seumur-umur gak pernah saudara khotbah terus diterjemahkan. Terus dengan syarat gini diterjemahkan bukan oleh orang-orang yang memang dari sini atau seperti Nino atau ada hamba Tuhan di sana dari Indonesia. Ini terjemahkan oleh seorang pemuda yang besar di sana dengan bahasa Indonesia yang saya nggak ngerti mereka ngomongnya bagaimana. Bahasa Indonesia ya tentu lebih sederhana dari kita. Tapi puji Tuhan, saya yakin saudara pada saat itu mendoakan pelayanan kami berdua. Dan khotbah bisa berjalan lancar dan puji Tuhan jemaat di sana bisa mendapat berkat. Ya, kami selama di sana juga anak-anak yaitu Nino Celia mempersiapkan kami berdua untuk berlibur ke Tasmania. Tasmania itu satu pulau di selatan dari Australia sana, dan kami pulang kembali ke Bandung. Hari Jumat sebenarnya tiba di Jakarta itu tidak terlambat sama sekali. Ya, tepat waktu, bahkan lebih cepat sedikit, setengah jam gitu lebih cepat. Tapi karena perjalanan begitu sudah tahu sendiri dari Jakarta ke Bandung begitu crowded ya, begitu penuh jalan. Sehingga kami tiba di rumah itu jam 11 malam ya, 11:15 sedikit. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak untuk bantuan doa saudara. Selama kami cuti, kami liburan, kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi banyak terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Kedua, saudara perhatikan tadi paduan suara puji Tuhan. Itu setelah 2 tahun, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, mereka tidak melayani on-site. Tidak melayani on-site. Mereka mulai menggeliat untuk melayani Tuhan secara bersama-sama, sudah tahu sendiri. Pada saat Rehoboth Choir secara virtual ditayangkan, nyanyi bersama-sama tapi ditayangkan ya. Saudara bisa lihat di YouTube. Itu kira-kira 1 bulan sebelum Natal. Setelah itu mereka mengambil keputusan untuk maju terus. Natal mereka nyanyi on-site. Ya, berdiri di depan. Tapi waktu itu memang aturan Indonesia masih tetap pandemi, belum endemi, jadi masih pakai masker. Tapi meskipun pakai masker, kita bisa menikmati bersama-sama pelayanan paduan suara Sion dengan begitu indah, ya. Dan tetap mereka mau melangkah terus maju. Dan hari ini oleh sebab pemerintah sudah menentukan endemi, jadi bisa buka masker. Jadi mereka melayani dengan buka masker. Nah, saudara, bagi saudara anggota paduan suara yang tadinya memang mengikuti hari latihan tetap hari Sabtu dan pelayanan tetap hari Minggu, mari saudara bergabung lagi dengan paduan suara Sion. Kita melayani bersama-sama pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, maju terus paduan suara. Tuhan memberkati saudara. Dan sebelum, saya rasa masih belum terlambat, ya, kami berdua mengucapkan Tionghi.
Baik, untuk saudara-saudara yang merayakan tahun baru Imlek. Baik, saudara, sekali lagi terima kasih untuk perhatian saudara, doa saudara. Salam hangat dari Nino dan Celia dan jemaat di sana untuk saudara-saudara semua. Mungkin akhir tahun mereka akan ke Indonesia untuk bersama-sama dengan kami semua. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Saya undang kita beri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dengan berkat Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kami sudah makan dan minum roti dan anggur yang merupakan kasih karunia Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong ibadah ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir boleh mendapat berkat-berkat rohani melalui pujian, penyembahan, firman Tuhan yang sudah kami terima. Makasih Tuhan. Kami ucap syukur juga untuk pimpinan Tuhan dalam perjalanan cuti kami berdua. Yang kami boleh tiba di Bandung kembali dengan selamat dengan berkat Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah yang tengah mengatasi tekanan ekonomi. Mari Tuhan, Kau beri hikmat dari surga sehingga Indonesia boleh mengatasi semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Tapi Engkau menyertai kami semua dimanapun kami berada. Dalam usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kuliah, sekolah dari anak-anak kami semua. Supaya Tuhan berkati dengan berkat-berkat dari surga. Berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bersekutu bersama di sini. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Januari kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga Allah.
Hadirilah ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah on-site maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Saudara, mari kita mulai awal tahun ini dengan berserah penuh kepada Allah, bawa diri ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian, agar kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menjadikan dia anaknya, Tuhan jadikan dia kita warga negara kerajaan surga, dan pasti sebagai warga negara pasti dijamin, benar tidak? Kita tinggal sebagai warga negara Indonesia dijamin keamanan, keselamatan dan sebagainya, apalagi warga negara kerajaan surga. Setiap kita semua di tempat ini sedang dalam proses menuju kesempurnaan dengan Allah. Kita semua di tempat ini mungkin ada satu titik di mana kita tergelincir, ada satu titik di mana kita bisa melakukan kesalahan, ada satu titik di mana kita bisa melakukan dosa. Dan ketika kita melihat ada saudara seiman kita yang melakukan hal tersebut, jangan sampai kita kehilangan respek sama orang tersebut. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.